Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. 'Cause that's all that really matters in the end. It's love, love, love. 'Cause that's all that really matters in the end. 'Cause that's all that really matters in the end. It's hard to tell the truth when you lie to yourself. Always give. Halo teman-teman. Teman-teman dan ibu guru, kami dari kelompok 1 akan mengerjakan tugas sosiologi yaitu berjudul monopoli dan kemiskinan. Sebelum kami menjelaskan mengenai materi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing, dimulai dari teman saya. Perkenalkan nama saya Dudi. Perkenalkan nama saya Indah. Saya Mista Giti, saya Bettina. Saya Zulfita. Selamat menyaksikan. Monopoli. Monopoli itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana satu bisnis itu hanya dikuasai oleh satu perusahaan, di mana perusahaan ini tidak memiliki pesaing. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari monopoli. Yang pertama, hanya terdapat satu pemasukan atau perusahaan saja, di mana artinya hanya perusahaan itu yang bisa memproduksi barang atau produk tersebut. Yang kedua, tidak ada barang pengganti atau substitusi, yang artinya tidak ada pemasukan atau perusahaan lain, maka konsumen itu tidak memiliki alternatif lain untuk memilih barang yang lain. Dan yang ketiga itu price marker. Price marker itu adalah pengertian dari seorang penjual itu bebas menentukan harga gitu. Karena bebas dia menentukan harga, jadi banyak keuntungan yang bisa dia dapatkan karena dia menentukan harga yang dijualnya gitu. Jadi berapapun dia dijual akan dibeli oleh produsen. Dan yang keempat itu pendatang baru akan sulit mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena sudah dijelaskan tadi pada nomor 3 tadi, price marker, yaitu karena sudah ditentukan oleh pedagang-pedagang monopoli, pedagang-pedagang sebelumnya, jadi bagi pendatang baru itu belum tentu bisa melakukan itu karena masih baru gitu teman-teman. Sekian. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu sedikitnya anggaran iklan. Apa maksudnya? Jadi maksudnya adalah karena perusahaan itu hanya berdiri sendiri di tempat itu, jadi anggaran apapun mereka mengalami kesedikit biaya ataupun minimalis keuangan di situ. Jadi suka-sukanya gitu, misalkan contohnya pajak gitu kan. Kalau di pajak itu kan banyak gitu, misalkan persaingan untuk mendapatkan suatu wilayah yang strategis untuk berjualan. Tapi ini enggak, karena dia sendiri jadi pajaknya pun sedikit. Dan selanjutnya yaitu yang keenam, menimbulkan ketidakadilan. Kenapa bisa menimbulkan ketidakadilan teman-teman? Berhubungan dengan yang nomor 5 tadi. Karena dia cuma perusahaan yang berdiri di situ, jadi suka-sukanya. Mulai dari pembentukan harganya, penggajian karyawannya. Jadi di situ pasti menimbulkan ketidakadilan terhadap pembeli dan juga karyawannya. Sekian dari saya, terima kasih. Monja, mari, telur 5.000, mari, terus follow. Monopoli bisa menyebabkan kerugian. Contohnya seperti ada 3 perusahaan di Indonesia, itu perusahaan monopoli. Beberapa di antaranya itu ada Pertamina, PLN, PDAM. 3 perusahaan ini menjadi pemasok utama di Indonesia. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kemiskinan. Dapat kita ketahui yaitu kemiskinan adalah seorang yang tidak mampu untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, seperti dia membeli makanan gitu nggak ada uangnya teman-teman. Jadi itu yang pengertian dari kemiskinan. Terima kasih. Nah teman-teman, selanjutnya itu penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan ada 3 faktor, yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor ketidakmampuan. Jadi pendidikan itu karena tidak adanya ilmu pengetahuan yang bisa menjadi skillnya untuk bekerja. Dan faktor kedua yaitu faktor ekonominya. Memang udah dari dasarnya nggak ada perekonomian keluarganya, atau dari dasarnya dia udah miskin gitu lah.
Terus yang ketiga itu ketidakmampuan, maksudnya nggak mampu dia untuk bekerja misalnya udah tua kali dia kan nggak lagi tenaganya. Dan juga itu ada juga karena perubahan iklim. Kenapa berpengaruh ke iklim? Misalkan petani gitu kan, dia kan perlu hujan gitu. Jadi saat perubahan iklim ke kemarau itu mereka itu akan mengalami kekurangan ataupun mengalami kesulitan dalam merawat tanamannya. Jadi gitulah dia beberapa penyebab kemiskinan teman-teman. Terima kasih. Makanya boy, baik kali kau. Contoh kemiskinan. Contoh kemiskinan itu contohnya seperti seorang berpenghasilan di bawah UMR tinggal dan menetap di Jakarta. Orang tersebut tidak akan bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari. Mengapa? Karena pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti makan, minum, gas, dan lain-lain. Terima kasih.